Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 23 November tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya Tuhan luar biasa. Kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Bersyukur sesuai dengan pujian saya akan sampaikan, yaitu ku naikkan syukur padamu Tuhan. Terlebih kita saat ini, puji Tuhan, saya senang ya, karena puji Tuhan pada Rabu pagi ini tanggal 23 November tahun 2022 kita sudah memasuki baca kitab Mazmur. Haleluya, puji Tuhan. Sudah kita akhiri kitab Ayub 42 Fatsal. Sekarang kita baca kitab Mazmur. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua, saya bersyukur kepada Tuhan. Kitab Mazmur ini ada 150 fatsal Bapak Ibu ya. Mazmur yang fatsal yang paling banyak di seluruh Alkitab ya. Dari Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru nggak ada yang 150 fatsal, hanya kitab Mazmur. Masih nanti saya akan terangkan secara singkat. Yang penting di sini kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu sehat, dipelihara sama Tuhan, bisa kumpul dengan keluarga, bisa pelayanan, apapun kita, aktivitas kita, itu semua karena Tuhan Yesus. Seperti di dalam firman Tuhan katakan 2 Korintus pasal 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Syukur kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Jangan pernah ngatur Tuhan, tapi belajar untuk bisa diatur sama Tuhan. Bersikaplah yang baik Bapak Ibu. Milikilah kualitas hidup yang benar. Ya, mari kita selalu sadar, maka garis hidup ini harus standarnya firman Tuhan, bukan garisnya daging, nafsu manusia, ya, bukan, tapi firman Tuhan. Nanti kita baca tema firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Mari nanti kita bahas, supaya hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, amin, haleluya. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Ku naikkan syukur padamu
Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang sesuai dan kehendak Tuhan. Segala puji syukur bagimu, amin, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang maha hebat. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulut kami, sucikan pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan. Aku cinta firman Tuhan, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, ampuni apa-apa semua kesalahanku, ampunilah semua kekilafanku Bapa. Bentuklah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya, nama Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Izinkan sebentar kami baca firman Tuhan. Kami kosongkan hati kami supaya kami diisi dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 23 November tahun 2022. Oh puji Tuhan, minggu depan berarti sudah tanggal 30 November. Adalah hari yang terakhir, tanggal terakhir di bulan November. Nanti saudara cepat, nanti tanggal 30 November saya katakan, waduh minggu lalu tanggal 23 November. Masih seminggu lagi nih. Tapi seminggu sekarang tidak berasa Bapak Ibu ya. Tahu-tahu 30 November dan berikutnya 1 Desember. Dan kita masing-masing sibuk untuk di gereja kita, di rumah Tuhan, untuk kita sama-sama merayakan hari Natal ya. Harinya kelahiran dari Yesus dengan tujuan supaya kita lahir baru, untuk masuk di dalam rencana yang sempurna bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari, puji Tuhan, saya sukacita sekali. Tuhan sudah menghentar kita, sudah memelihara hidup Bapak, Ibu, Saudara semua
dari kesetiaan Bapak Ibu bersama saya mendengarkan firman Tuhan dari sejak awal 1 Januari 2021 sampai saat ini tanggal 23 November tahun 2022. Dari 1 Januari tahun 2021 kita membaca kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Puji Tuhan, dengan lakukan dengan setia. Saat ini kita baca kitab Mazmur. Haleluya. Ini karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih setia Tuhan. Biar kita lakukan dengan penuh ketekunan, kesetiaan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6 yang terakhir. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Puji Tuhan. Berarti ini satu pasal. Kita baca per satu pasal. Kecuali kalau pasal 119 itu pasalnya, ayatnya itu panjang Bapak ya. Ya, nanti kita yang penting kita lakukan setia. Puji Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kitab Mazmur ini 150 pasal, Saudara ya. Dan itu ditulis oleh Raja Daud, ya. Itu juga dicampur dengan yang lain, tidak semuanya Raja Daud, ya. Itu menurut tafsiran beberapa ya dari tokoh-tokoh Alkitab. Ya, saya sendiri kan lahir bersama Bapak Ibu, belum lahir waktu Raja Daud hidup, Saudara. Raja Daud memerintah itu sekitar 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus, Saudara ya. 1000 tahun itu memerintah. Jadi itu tulis ya kurang lebih sekitar itulah, ya. Dan kalau saya lihat ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sebelum saya terangkan tadi firman Tuhan, kita mau baca sejarah dulu ya. Jadi dari kitab Mazmur dari pasal 1, saya mau baca ini dibagi Mazmur 150 pasal ini ya. Saya baca buku ya, itu terdiri dari 5 karena saya sendiri kan soal Alkitab, Saudara, ambil S2 ya. Jadi itu saya di pelajaran saya yang saya ambil ya, itu dibagi dalam 5 kelompok ya. Kelompok pertama dari kitab Mazmur pasal 1 sampai 41, yang kelompok 2 dari pasal 42 sampai 72, ya. Dari pasal 1 sampai 41 itu ditulis oleh Raja Daud, ya. Tapi pasal 42 sampai 72 itu 31 pasal, itu campuran ditulis Raja Daud dan Bani Korah, ya. Terus kitab yang ketiga, kelompok yang ketiga, pasal 73 sampai pasal 89, ada 17 pasal, itu ditulis terutama oleh Asaf. Asaf itu pemazmur, suka nyanyi dia, worship leader dia, ya. Terus dari pasal yang keempat dibagi dalam kelompok yang keempat, pasal 90 sampai 106 itu ditulis yang jelas, ini ya jelas namanya siapa, Saudara, ya. Terus dari pasal yang terakhir, pasal 107 sampai 150, 44 pasal 4 itu ditulis oleh Raja Daud dan juga ditulis oleh mereka-mereka tanpa nama. Ya, inilah ya. Jadi oleh karena itu, mari kita mau belajar yang berkaitan dengan kitab Mazmur ini yang isinya tentang doa, pujian dan ajaran firman Tuhan. Dan kitab Mazmur ini ya ditulis kurang lebih sekitar abad ke-10 ya Saudara, hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi sudah saya katakan tadi kurang lebih 1000 tahun yang sebelum Yesus ya. Yang penting kita sebelum lahir. Bapak Ibu Saudara saya belum lahir. Jadi latar belakangnya judul Ibrani untuk kitab Mazmur adalah Tehillim, yang berarti puji-pujian. Memang di sini banyak bicara puji-pujian, Saudara. Ya, oleh karena itu mari kita belajar supaya kita nih benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 6 dibagi 2 golongan, orang benar dan golongan orang fasik, Saudara. Golongan orang benar adalah orang yang melangkah di dalam kebenaran Tuhan.
Tidak mau dia berjalan orang fasik. Sudah saya berkata-kata berkali-kali di dalam kitab Ayub, ya. Orang fasik adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang jahat, pencomooh, ya. Adalah orang berdosa yang selalu hari demi hari perbuatan tidak benar, yang selalu melawan Tuhan. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang jelas hidupnya tidak takut sama Tuhan. Itu aja. Tidak taat, ya. Tapi kita orang benar adalah orang yang taat. Maka dikatakan di sini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia di sini saya bagi di dalam dua dimensi. Dimensi vertikal, dimensi horizontal. Maksudnya begini, yang dikatakan berbahagialah dimensi vertikal itu membuat orang senang. Jadi orang kalau membuat Tuhan senang, itu dikatakan berbahagia. Seperti kita kalau ingin baik sama orang tua nih, sayang sama orang tua hidupnya bahagia, ya, gara-gara anaknya, itu dikatakan kita orang berbahagia tuh. Anak itu berarti dia bahasa yang bilang, anak yang bagus sekali, jempolan, the best person, itu dikatakan berbahagia. Itu secara vertikal, ya. Jadi berbahagialah orang tidak berjalan menurut alasan fasik. Karena bicara orang fasik ini tentunya dikaitkan sama Tuhan. Orang fasik orang yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, orang selalu melanggar perintah Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Itu orang fasik, berbuat kejahatan. Pokoknya dia tidak takut akan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak berjalan di alasan fasik, berarti orang itu berbuat kebenaran. Artinya berbahagialah orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu sama juga, ini maksudnya. Jadi orang yang berjalan di dalam kebenaran Tuhan secara vertikal itu berbahagia karena membuat Tuhan senang. Berarti kita disebut orang berbahagia. Secara horizontal hidup kita damai, saudara. Damai, sejahtera, sukacita. Seperti saya. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, kita disebut berbahagia. Kenapa? Saya berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Saya beritakan firman dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, tidak pernah nipu orang, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak berselingkuh, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sampai saat ini hidup di dalam kekudusan Tuhan. Bersama istri anak saya kudus di hadapan Tuhan. Tidak benci orang, tidak, sudah damai dengan orang. Persoalan orang tidak mau damai dengan saya. Yang saya tidak pernah ribut, ya. Kalau sampai ribut saya minta maaf. Yang penting nggak ada dendam, dengki, benci sama orang. Tidak boleh, tidak bisa, saudara. Hati benci, hati iri, hati nggak ada di hati. Hati harus bersih, damai, tulus. Harus kita berbuat kebenaran di hadapan Tuhan. Sehingga kalau bersih, tulus, hidup kita diberkati Tuhan. Maka dikatakan berbahagialah. Jadi saya bagi dua kelompok. Satu orang fasik, satu orang benar. Kalau orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin, hilang, saudara. Ya, layu daunnya, semua habis binasa, saudara. Ya, langkah orang fasik akan binasa dalam kefasikannya. Tapi langkah orang benar yang keenam, Tuhan mengenal jarak orang benar. Tapi orang fasik menuju kepada kebinasaan. Mari melalui firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu bergaul pilih-pilih. Dalam arti kalau ada perbuatan teman-teman kita menunjukkan tanda-tanda orang fasik, tidak mau ke gereja. Kalau Bapak Ibu ke gereja diolok-olok, ngapain ke gereja? Ngapain cari Tuhan? Nah, itu tanda-tanda orang itu tidak takut akan Tuhan. Nasihatin mereka balik. Ingat, kita hidup, kita nafas dari siapa? Dari Tuhan. Coba saudara, kalau berani orang fasik tidak mengenal Tuhan, tutup hidungnya. Berani dia. Saya mau tantang orang fasik. Ya, orang tidak takut akan Tuhan. Kalau kamu tidak percaya sama Tuhan, berani sama Tuhan, tutup hidungmu. Ya, saya tantang 5 menit saja. 1 jam mati, saudara. Ya. Ya, nggak berani, saudara. Makanya sebelum begitu takutlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, hiduplah untuk Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, dan senantiasa bersyukur sama Tuhan. Seperti dalam pujian ini, ku naikkan syukur padamu Yesus. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Terus kita cinta Tuhan, kita mau setia dan taat, sehingga hidup kita layak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpuji
terpujilah namamu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, Engkau Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah, amin, haleluya. Nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan ingat berjaga dan berdoa, dan senantiasa ingat, jangan berjalan-jalan orang fasik, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, tapi bergaul dengan Yesus. Boleh berteman saja, tapi jangan larut di dalam perbuatan orang fasik, sehingga hidup kita nanti jadi ragi, tidak menyenangkan hati Tuhan. Nanti ada risiko. Tidak mau, saudara. Dalam nama Yesus, mari kita jadi orang benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.